Ini adalah bagian terakhir dari seluruh rangkaian belajar kita bersama mengenai analisis akar masalah. Dan ini adalah bagian statistik yang terakhir. Kita mulai dengan pertanyaan. Ya. Ketika kita mengetahui masalah atau dugaan penyebab masalah, ya, keduanya, namun kita tidak tahu apakah mereka berhubungan langsung atau tidak, ya. Bagaimana kita yakin bahwa mereka memiliki hubungan? Seperti yang kita obrolkan bersama di awal bahwa RCA tidak selalu menghasilkan sesuatu yang hitam dan putih. Bisa jadi mereka hanya sekadar suatu hubungan yang kita kenal dengan korelasi. Korelasi ini bisa kuat, bisa juga lemah, bisa positif, bisa juga negatif. Dan korelasi ini juga maksud saya, korelasi ini juga belum tentu ada. Nah, jika kita memiliki dua data numerik yang menentukan bahwa masalah dan uh, dugaan penyebabnya, maka kita bisa menggunakan statistik untuk melihat apakah mereka berhubungan ataukah mereka tidak berhubungan. Ya. Nah, misalnya kita melakukan fishbone analysis, kita punya topik, apakah subtopiknya itu berhubungan atau tidak. Baik, yang akan kita gunakan adalah scatter plot ya atau plot sebar. Dan ini sangat umum digunakan dan sering kita lihat. Oke. Scatter plot atau plot sebar itu syaratnya terdapat dua data numerik ya, bentuk angka ya. Namun tidak tahu apakah keduanya berhubungan apa tidak. Misalnya saja jumlah salah obat ya, salah memberikan obat di farmasi, kita punya datanya berapa, dan kemudian juga jumlah variasi obat di stok farmasi. Misalnya untuk satu jenis obat terdapat satu variasi, terdapat dua variasi, terdapat tiga variasi, termasuk apa namanya dosisnya, jenisnya, ya, sediaannya, bentuk sediaannya, dan macam-macam ya. Nah, variasi itu kita ketahui ya. Kemudian jumlah obatnya, salah obatnya kita ketahui. Nah, misalnya, apakah jumlah salah obat ini bertambah ataupun berkurang dengan jumlah variasi di stok farmasi? Secara umum bisa kita lihat menggunakan plot sebar. Oke, contoh plot sebar misalnya seperti ini, ya. Nah, ini plot sebar ya. Bentuk grafiknya seperti ini ya, menghubungkan antara dua nilai numerik ya, apa namanya, X dan Y ya, di mana dia menyebar secara acak. Dan kemudian kita lihat kecenderungannya, apakah kecenderungannya membentuk garis ke arah mana, ataukah dia tidak membentuk garis sama sekali. Ya. Kemudian, plot bar seperti yang kita ketahui, dia memiliki beberapa jenis korelasi yang bisa ditunjukkan. Misalnya, ya, uh, korelasi yang positif, ya, ini saya ambil dari Baiju. Uh, Misalnya ada yang namanya perfect positive correlation ya, korelasi positif yang sempurna. Jadi garis plot sebarnya selalu bertambah naik. Artinya ketika Y bertambah maka X juga ikut bertambah. Demikian juga ya, ketika Y bertambah maka X ikut bertambah. Sampai di sini ya, ketika Y bertambah X ikut bertambah dengan pola yang menetap. Nah, kemudian ada pola yang positif, cukup positif atau sangat positif ya, tapi tidak sempurna ya. Dan pola ini, jika ketika Y bertambah, X bisa jadi bertambah, bisa juga tidak ya. Bisa bisa jadi malah cenderung turun atau juga bisa bertambah tapi tidak banyak ya. Tetapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dia akan terlihat bertambah naik walaupun tidak semua.
Dan pola seperti ini, dia positif, berkorelasi positif ya, tetapi tidak tinggi. Tapi tidak sempurna. Ya. Kemudian ada juga yang berkorelasi positif, lebih menyebar, tapi dia rendah ya, korelasinya positif rendah. Karena kadang dia ikut maju, tapi kadang tidak. Kadang ikut maju, tapi kadang tidak. Tapi secara umum, ya, eh, dia menunjukkan korelasi yang positif ya. Kemudian ada selain korelasi positif, kita juga akan punya korelasi yang negatif. Nah, ada yang negatif sama, negatif yang sempurna, ada negatif yang kuat korelasinya ya, tapi tidak sempurna. Kemudian ada juga korelasi negatif yang rendah ya. Kemudian jika tidak keduanya, maka kita sebutnya tidak ada korelasi seperti ini ya grafiknya, kira-kira bahwa dia acak posisinya. Ini menunjukkan bahwa X dan Y ya tidak memiliki korelasi. Oke, numerik ya, mohon maaf. Ketika kita memiliki dua variabel numerik tapi bermasalah dan kedua variabel tersebut bernilai acak dan ingin diketahui korelasinya. Ya. Nah, ini juga mengakhiri ini kita ya, mengakhiri uh, seluruh sebelum kita melihat ke contoh korelasi ya, mengakhiri seluruh video kita tentang analisis akar masalah. Apabila terdapat pertanyaan ya, silahkan hubungi saya di email ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan membuat plot sebar dan menentukan korelasinya. Oke, seperti biasa, saya memiliki Excel di sini dan saya akan membuka sebuah contoh data ya. Contoh korelasi seperti ini. Nah, pada contoh korelasi ini kita melihat bulan ya, kemudian jumlah pasien yang jatuh dan juga jumlah pengepelan ya. Kita ingin melihat apakah jumlah pasien jatuh ya, jumlah kejadian jatuh atau insiden jatuh terkait dengan jumlah pengepelan. Kita melihat Januari ya, jumlahnya jatuh, pengepelannya dalam sehari 5 kali ya. Mungkin Februari ya, jumlah yang jatuh 7, pengepelannya dalam sehari juga 7 ya. Demikian seterusnya di angka-angka ini ya. Nah, kita ingin tahu ya, apakah eh, kejadian jatuh dan pengepelan itu saling berkaitan. Apakah dia berkaitan erat, sempurna, atau mungkin dia berkaitan secara negatif. Nah, untuk ini ya, kita akan membuat grafik korelasinya. Kita akses ya, status ya, kemudian kita melihat, maaf, kita akan melihat chart dulu ya. Chart, semoga tidak lama ya. Oke. Oke. Bentar, kita ulang. Kita tulis chart ya. Oke. Oh, ini agak. Oh, dia terlihat sebagai read only. Oke. Sebentar. Kita tutup dulu ya. Oke. Kemudian kita buka ya. Kita buka ulang. Oke, kita edit. Oh, tidak bisa tersambung ke server. Kenapa? Ada permasalahan di server kah? Oke, kita coba. Oke, masih belum bisa ya. Oke, jika kita tidak menggunakan add-in ya, seperti biasa, kita akan menggunakan alat statistik, tapi harusnya ini bisa diedit ya. Alat statistik yang akan kita gunakan sama ya, kita pakai Jamovi ya. Oke, saya sudah pindahkan tadi ke sini. Hasilnya adalah sama ya, seperti ini ya, jumlah jatuh, kemudian jumlah pengepelan ya. Nah, teman-teman hanya tinggal nanti membuat chartnya ya, sama ya, pakai scatter plot seperti ini ya.
aksisnya misalnya jatuh, ya ininya pengepelan. Oke, kita lihat plotnya seperti ini ya. Dia acak dan dia naik ya. Kemudian oke, bentar. Intensitas, kemudian kita buat ya, kurva yang smooth. Eh, oke, kurvanya seperti ini. Tapi biasanya kita akan gunakan yang linear ya untuk scatter plot ya. Nah, oke. Kita lihat hitung standar errornya. Baik, tidak terlalu ya. Eh, jadi ini adalah kejadian jatuh ya. Ini adalah bulan-bulannya ya, Januari, Februari, Maret dan sebagainya ya. Nah, ini adalah jumlah pengepelan. Apakah jumlah jatuh terkait dengan jumlah pengepelan berkorelasi? Ternyata dari scatter plot seperti ini, dia akan terlihat garisnya lurus. Oke, garisnya lurus seperti ini. Nah, apabila garisnya lurus seperti ini, maka kita sepakat tadi. Ini yang disebut sebagai berkorelasi positif ya, positif tinggi ya. Baik, saya rasa seperti itu sehingga teman-teman ketika membuat analisa, apakah jumlah pengepelan bisa digunakan berhubungan ya, bisa menjadi akar sebab dari uh, kejadian jatuh atau insiden jatuh. Kalau teman-teman punya data seperti ini ya, maka teman-teman bisa bilang, iya, dia berkorelasi seperti itu, walaupun tidak hitam dan putih ya. Nah, dia berkorelasi. Sehingga apabila kita hendak mengurangi jumlah jatuh, maka kita akan menurunkan jumlah pengepelan. Nah, seperti itu, karena jelas-jelas semakin banyak ngepel, semakin sering jatuh. Tentunya uh, mungkin ada penyebab yang lain, ya, mungkin ada penyebab yang lain yang perlu diselidiki. Tetapi dalam pencontohan scatter plot ini atau plot sebar ini, kita harus ingat bahwa kita hanya punya dua data numerik dan kita juga harus ingat bahwa untuk menghubungkan sebab dan akibat, kita memerlukan data, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh, ternyata sepertinya gitu ya, bahwa jatuh itu disebabkan oleh pel. Jadi semakin banyak pel, semakin banyak jatuh. Tapi ketika kita tidak punya datanya, itu tidak bisa dipakai secara kuat. Jadi itu hanya seperti dugaan ya. Atau kalau dalam FTA, fault tree analysis, itu menjadi suatu yang undeveloped event ya, sehingga dia tidak menjadi basic event. Nah, untuk dia menjadi basic event ya, teman-teman harus membuat paling tidak setidaknya adalah korelasi seperti ini. Saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan untuk RCA kita ya. Ya, kita masih punya beberapa pelatihan lagi ke depannya dan semoga semuanya bisa saya tambahkan video-video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.